Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Today we are going to learn how to write paragraphs. In order to make you understand easily with this lesson, I'm going to switch my language into bahasa. Sebelum kita masuk ke jenis-jenis paragraf, kita harus tahu dulu apa sih definisi dari sebuah paragraf, kemudian apa saja fungsi paragraf itu, strukturnya seperti apa, dan jenis-jenis paragraf itu apa saja. Ada beberapa pendapat ahli tentang pengertian dari paragraf ini sendiri, akan tetapi saya menyimpulkan bahwa sebuah paragraf adalah kumpulan dari beberapa kalimat yang mengembangkan satu ide pokok saja. Sebuah paragraf sekurang-kurangnya harus memiliki 3 kalimat. Kalimat pembuka, kalimat pendukung, dan terakhir kalimat penutup. Baiklah, selanjutnya kita akan mempelajari tentang jenis-jenis paragraf. Sebenarnya jenis-jenis paragraf ini merepresentasikan tujuan dari paragraf itu sendiri. Untuk apa paragraf itu ditulis? Apakah untuk mendeskripsikan sesuatu? Apakah untuk menceritakan kejadian yang telah berlalu? Apakah mengargumentasikan sebuah ide? Dan tujuan lainnya. Akan tetapi, kalian hanya perlu fokus terhadap 3 jenis paragraf saja. Apa sajakah itu? Baiklah, yang pertama, paragraf to describe. Apa yang dimaksud dengan deskriptif paragraf? Paragraf deskripsi adalah sebuah paragraf yang bertujuan untuk mendeskripsikan orang, tempat, ataupun benda. Untuk menulis sebuah paragraf deskriptif, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Kita harus menggunakan simple present tense, kemudian kita menggunakan adjektif yang menggambarkan sesuatu yang ingin kita jelaskan, kemudian menggunakan kata kerja hubung dan preposisi. I believe that you still remember our previous study about simple present tense. Di dalam menulis paragraf deskriptif ini atau paragraf deskripsi ini, kita harus menyampaikan informasi tentang ciri-ciri khusus dari benda, orang, ataupun tempat yang kita jelaskan, kita deskripsikan. Kita bisa mendeskripsikan tampilannya, bentuknya, kemudian kualitinya, perilakunya, dan lain-lain. Kata sifat deskriptif ini biasanya dapat dirasakan oleh panca indera kita seperti penglihatan, perasa, pendengaran, bau, dan sentuhan. Kata sifat apa saja yang bisa kita gunakan? Mari perhatikan. Shape and size. Bentuk dan shape and size kita bisa menggunakan large or small, wide or narrow, round, rectangular. Nah, kemudian untuk situasi kita atau atmosfer, kita bisa menggunakan istilah cozy, comfortable, warm, cool, cold and hot, dan seterusnya. Perhatikan slide. Sebagai contoh, jika kita ingin mendeskripsikan sebuah tempat, biasanya akan menjawab beberapa pertanyaan di bawah ini. Tulisan kita memberikan informasi atau jawaban dari pertanyaan di bawah ini. Misalnya, where is the place? Tempatnya di mana? Seberapa besar itu? Kemudian seberapa hangat atau dingin tempat itu? Kemudian apa saja yang bisa kamu lihat di sana, dan lain-lain. Kemudian kita juga bisa menggunakan kata bantu kerja untuk menjelaskan benda ataupun orang yang sedang kita diskusikan. Misalnya Dera, ada beberapa, kemudian it is really. Misalnya kita mendeskripsikan sebuah danau dan kita ceritakan bahwasanya banyak jenis ikan yang hidup di bawah air. Misalnya kita bilang various kinds of fish
live under the water. Kemudian jika kita menjelaskan atau mendeskripsikan sebuah kue, kita bisa bilang the cake is tasted. Dalam mendeskripsikan sesuatu, seorang, apalagi tempat, kita biasanya akan memerlukan kata preposisi atau kata sambung. Misalnya di atas, di bawah, di samping, di antaranya, di sekitarnya, dan lain-lain. Berikut ini adalah contoh kita mendeskripsikan tentang hewan peliharaan, seekor anjing. Silahkan dibaca dan dipahami. Selanjutnya, naratif paragraf yang mana berfungsi untuk menarasikan sebuah kejadian yang telah terjadi, misalnya sebuah kejadian pencurian atau pengalaman pribadi yang menceritakan runut kejadian dari awal hingga akhir. Naratif paragraf ini ciri-ciri kebahasaannya menggunakan simple past tense karena menceritakan peristiwa yang telah berlalu. Kemudian menggunakan beberapa kata sequencing time, first, second, dan seterusnya. Dan kemudian bisa juga firstly, next, further, after that, dan lain-lain. Selanjutnya, paragraf yang berfungsi untuk menjelaskan sesuatu, bagaimana sesuatu terjadi atau bagaimana membuat sesuatu, prosedural. Misalnya bagaimana cara spiking volley yang benar dan tajam misalnya, atau bagaimana cara servis atas pada permainan volley. Untuk struktur dari paragraf ini sama dengan yang paragraf lainnya. Paragraf terdiri dari 3 struktur, topic sentence, supporting sentence, dan concluding sentence. Apa kalimat utamanya, kemudian beberapa kalimat pendukung yang mendukung topik sentence-nya, kemudian kalimat penutup. Ini beberapa kata-kata transisi atau frasa yang bisa digunakan di dalam membuat paragraf explanation. Agar lebih memahami struktur dari sebuah paragraf, perhatikan slide berikut. The topic sentence. Topic sentence is usually the first sentence of the paragraph. Hanya topic sentence itu terletak di awal kalimat. Sebenarnya topic sentence inilah yang menceritakan isi keseluruhan paragraf kita. Apa inti dari paragraf yang kita buat. Kemudian supporting sentence. Supporting sentence ini adalah kalimat pendukung dari topik sentence tadi. Misalnya kita ingin mendeskripsikan Pulau Mandeh. Kita mau bilang Pulau Mandeh itu sangat indah. Mandeh sangat indah itu merupakan topik sentence-nya, dan supporting sentence-nya harus mendukung Pulau Mandeh yang indah tadi. Misalnya kita bilang lautnya biru, pasirnya putih, dan lain-lain. Supporting sentence ini berisi informasi detail dari hal yang kita bicarakan. Sedangkan concluding sentence adalah kalimat penutup. Kalimat penutup ini idenya sama dengan topik sentence, akan tetapi bahasanya berbeda. Ada beberapa konjungsi yang bisa kita gunakan, misalnya to sum up, finally, dan lain-lain tergantung jenis paragrafnya. Perhatikan contoh paragraf berikut ini, topik sentence-nya yang mana, supporting sentence-nya yang mana, kemudian concluding sentence-nya apa. Sebuah paragraf yang bagus itu haruslah unity and coherence. Maksudnya gimana? Unity itu maksudnya satu paragraf itu menceritakan tentang satu ide pokok saja. Sedangkan coherence maksudnya ide yang kita tuliskan itu haruslah diatur dengan berurutan dan mudah dimengerti dengan menggunakan transitional words. Untuk
Untuk lebih memahami, silahkan perhatikan contoh-contoh berikut ini. Coba dianalisa bagaimana membuat kalimat utama atau topik sentence, kemudian bagaimana caranya mensupport topik sentence, membuat supporting sentence yang seperti apa, kemudian bagaimana membuat concluding sentence.